Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi ya, membahas latihan soal PAS Matematika kelas 9. Kita lanjutkan dengan soal nomor 16. Titik potong sumbu X dari kurva fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 adalah, nah titik potong dari kurva dengan sumbu X, maka nilai persamaan kurvanya adalah 0. Jadi X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X-nya maka harus kita faktorkan. Perhatikan di sini nilai konstantanya adalah negatif 14, maka kita tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 14. Dan koefisien dari X-nya adalah negatif 5. Maka kedua bilangan tersebut harus mempunyai jumlah negatif 5. Maka bilangannya adalah negatif 7 dan 2. Jadi negatif 7 dikali 2 adalah negatif 14. Dan negatif 7 jika ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah negatif 5. Maka faktor-faktornya adalah X dikurang 7 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, masing-masing faktornya bernilai 0. X dikurang 7 sama dengan 0 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X-nya 7 dan negatif 2. Maka titik potong pada sumbu X adalah 7,0 dan negatif 2,0. Soal nomor 17, sumbu simetri fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 adalah, rumus sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Di sini nilai a yaitu koefisien dari x kuadratnya adalah 1. B yaitu koefisien dari X adalah 4, sedangkan konstantanya adalah negatif 12. Maka sumbu simetrinya adalah negatif dari B yaitu negatif 4 per 2 dikali A-nya adalah 1. Jadi negatif 4 per 2. Sehingga kita dapatkan sumbu simetrinya adalah negatif 2. Nomor 18. Fungsi berikut yang tidak memotong sumbu X adalah, jadi fungsi yang tidak memotong sumbu X, maka nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif. Diskriminan adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC. Perhatikan pada pilihan A. B-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat, dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 9. Jadi hasilnya adalah 36 dikurangi 36 yaitu 0. Jadi masih memotong sumbu X di satu titik jika diskriminannya 0. Pada pilihan B, maka B kuadrat atau negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 15. Didapatkan nilainya adalah 4 ditambah 60, yaitu 64. Karena bernilai positif, maka memotong sumbu X. Untuk pilihan C, nilai B-nya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah negatif 1, kemudian C-nya adalah 10. Jadi 9 ditambah 40 yaitu 49. Nah, bernilai positif juga, jadi memotong sumbu X. Sedangkan untuk pilihan D, nilai B-nya adalah 3. Jadi 3 pangkat 2, kemudian dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 10. Jadi 9 dikurangi 40 adalah negatif 31. Nah, karena nilai diskriminannya negatif, maka pilihan D fungsinya tidak memotong sumbu X. Nomor 19, pernyataan yang benar tentang fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 8X dikurang 12 adalah, jadi kita uji masing-masing pilihan A, B, C, dan D-nya. Pada pilihan A tidak memiliki akar real, artinya diskriminannya lebih kecil dari 0. Sekarang kita uji, diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi B-nya adalah 8, kemudian dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya negatif 1, C-nya negatif 12.
Nilainya adalah 64 dikurangi 48, yaitu 12. Nah, karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka memiliki akar real. Jadi pilihan A salah. Pada pilihan B, kurvanya terbuka ke atas. Fungsi yang memiliki kurva terbuka ke atas, nilai A atau koefisien dari X kuadratnya adalah positif atau lebih besar dari 0. Di sini, fungsinya memiliki koefisien dari X kuadratnya negatif, jadi terbukanya ke bawah. Jadi pilihan dari B salah. Untuk pilihan C, nilai maksimum Y sama dengan 12. Jadi untuk menentukan nilai maksimum, kita gunakan rumus Y sama dengan D per negatif 4A. Tadi kita sudah dapatkan nilai D-nya yaitu 12, kemudian dibagi negatif 4 dikali A-nya negatif 1. Jadi Y sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. Nah, jadi salah ya pilihan C. Kemudian kita uji pilihan D. Memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Memotong sumbu Y maka nilai X-nya sama dengan 0. Perhatikan, kita substitusi nilai X-nya. Jadi Y sama dengan negatif dari 0 kuadrat ditambah 8 dikali 0 dikurangi 12. Nah, hasilnya adalah negatif 12. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 12. Maka pilihan D betul. Soal nomor 20. Suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang X plus 5 cm dan lebar 15 dikurang X cm. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi kita kalikan panjangnya X plus 5 dengan lebarnya adalah 15 dikurang X. Jadi caranya X-nya dikalikan dengan 15, kemudian dikalikan juga dengan negatif X. Jadi 15X dikurang X kuadrat. Sedangkan 5 dikalikan 15, kemudian 5-nya dikalikan lagi dengan negatif X menjadi 75 dikurang 5X. Maka persamaan dari luasnya adalah negatif X kuadrat ditambah 10X ditambah 75. Di sini nilai A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 10, dan C 75. Luas maksimumnya kita hitung dengan cara menghitung nilai maksimum atau optimum dari fungsi kuadrat, yaitu rumusnya B pangkat 2 dikurangi 4AC per negatif 4A. Jadi sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 75 per negatif 4 dikali negatif 1. Sama dengan 100 dikurang negatif 300 per 4. Jadi 400 dibagi 4 sama dengan 100. Maka luas dari persegi panjang tersebut yang maksimumnya adalah 100 cm pangkat 2. Nomor 21, perhatikan grafik berikut. Persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah, perhatikan di dalam grafik terdapat titik potong pada sumbu X di titik negatif 1,0 dan 5,0. Dan titik potong pada sumbu Y yaitu di titik 0,5. Untuk menentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut, maka kita misalkan titik potong di sumbu X-nya yaitu X1 sama dengan negatif 1 dan X2-nya adalah 5. Titik potong sumbu Y-nya kita misalkan sebagai X, Y sama dengan 0,5. Kita substitusi ke rumus persamaan grafik fungsi Y sama dengan A, buka kurung, X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi kita tentukan nilai A-nya. Jadi di sini Y-nya adalah 5. Sama dengan A dikali X-nya adalah 0 dikurangi X1-nya negatif 1 dikali 0 dikurangi X2 yaitu 5. Jadi 5 sama dengan A dikali 1 dikali negatif 5. Maka nilai A-nya adalah 5 dibagi negatif 5 yaitu negatif 1. Sekarang kita substitusi nilai A-nya ke persamaan yang awal. Jadi Y dan X-nya tetap dalam variabel.
Y sama dengan negatif 1 dikali X plus 1 dikali X dikurang 5. Kita kalikan dulu X plus 1 dengan X dikurang 5, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Baru dikalikan negatif 1, hasilnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nomor 22, sebuah segitiga mempunyai sudut pada titik A 1,5, B 5,5, dan C 5,12. Jika segitiga tersebut dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah, jadi untuk titik X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Jadi X-nya tetap, lalu Y-nya diganti tandanya. Perhatikan pada titik A, koordinatnya 1,5, maka bayangannya menjadi 1, negatif 5. Untuk titik B, 5,5, maka bayangannya menjadi 5, negatif 5. Titik C, 5,12, maka bayangannya menjadi 5, negatif 12. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 23, sebuah jajar genjang A, B, C, D dengan koordinat A, negatif 1,4, B, negatif 3, negatif 1, dan C, 4, negatif 1. Jika jajar genjang tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik D adalah, jadi kita gambarkan terlebih dahulu pada bidang koordinat. A yaitu negatif 1,4, B-nya negatif 3, negatif 1, dan C 4, negatif 1. Nah, karena ABCD adalah sebuah jajar genjang, maka panjang dari B ke C atau jarak dari B ke C sama dengan jarak dari A ke D. Sehingga kita dapatkan koordinat titik D-nya adalah 6,4. Nah, untuk titik X, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Jadi dibalik atau ditukar antara X dan Y-nya. Titik D adalah 6,4. Maka bayangannya menjadi 4,6. Soal nomor 24. Titik M, negatif 4,3, ditranslasi sehingga mempunyai bayangan M aksen 0, negatif 3. Translasi yang tepat adalah, jadi untuk menentukan bayangan dari titik yang ditranslasi, maka rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Jadi XY adalah titik asal dan AB adalah translasinya. Nah, untuk menentukan translasi yaitu AB, maka bisa kita gunakan rumus X aksen, Y aksen, yaitu bayangan dari titiknya, kemudian dikurangi dengan titik asalnya yaitu XY. Di sini bayangannya adalah 0, min 3, lalu dikurangi dengan titik asalnya yaitu minus 4,3. 0 dikurang negatif 4 adalah 4. Negatif 3 dikurang 3 adalah negatif 6. Maka translasinya adalah 4, negatif 6. Soal nomor 25, titik B 7, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, lalu ditranslasi oleh negatif 1, 3 akan menghasilkan bayangan. Nah, jadi untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Jadi X dan Y ditukar tempat dan diganti tandanya. Titik B 7, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi 2, negatif 7. Kemudian ditranslasi oleh negatif 1, 3, maka X-nya yaitu 2 menjadi ditambah
negatif 1 atau 2 dikurang 1, sedangkan Y-nya yaitu negatif 7 ditambah 3. Maka bayangannya menjadi 1, negatif 4. Nomor 26, titik P 3, negatif 8 diputar dengan pusat 0,0 dan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik P berada di kuadran. Nah, untuk titik X, Y yang dirotasi 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif Y, X. Maka titik P yaitu 3, negatif 8 yang diputar 90 derajat, maka bayangannya menjadi 8,3. Nah, perhatikan diagram kartesius berikut. Pada bidang kanan atas adalah kuadran 1. Kuadran 2 berada di kiri atas, sedangkan kiri bawah adalah kuadran 3 dan kuadran 4 berada di kanan bawah. Titik P bayangannya adalah 8,3 berada di kuadran 1. Soal nomor 27, transformasi untuk mendapatkan bayangan titik K menjadi K aksen yang tepat adalah, perhatikan di sini titik koordinat titik K adalah negatif 3, negatif 2. Sedangkan K aksen adalah 3,2. Jadi, X dan Y-nya tidak bertukar tempat ataupun dijumlahkan, hanya berganti tanda. Nah, untuk transformasi rotasi 180 derajat, titik X, Y, bayangannya menjadi min X, min Y. Jadi, sesuai dengan transformasi titik K menjadi K aksen. Jadi, jawabannya adalah yang A. Perhatikan gambar berikut. Jika titik C adalah bayangan titik B yang didilatasi dengan pusat A, maka faktor skalanya adalah, untuk menentukan faktor skala dilatasi, maka kita bandingkan titik bayangan per titik asal atau garis bayangan per garis asal. Di sini titik pusat dilatasinya adalah A, bayangannya adalah C, dan titik asalnya adalah B. Maka kita bandingkan garis dari A ke C dengan A ke B. Dari A ke C panjangnya adalah 6 satuan, sedangkan dari A ke B 2 satuan. Artinya dari A ke C adalah 3 kali dari A ke B. Maka faktor skalanya adalah 3. Kita lanjutkan soal nomor 29. Titik A, negatif 12,9 didilatasi oleh O, negatif 1/3. Bayangan titik A adalah, nah, rumus untuk menghitung titik bayangan dari X, Y yang didilatasi dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah K dikalikan X, K dikalikan Y. Nah, di sini kita bisa hitung terlebih dahulu bayangan dari X-nya adalah K dikali X. Jadi, faktor skalanya yaitu negatif 1/3 dikali X-nya adalah negatif 12. Hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk Y aksennya, maka K dikali Y. K-nya adalah negatif 1/3 dan Y-nya adalah 9. Maka bayangan dari Y-nya adalah negatif 3. Sehingga koordinat titik bayangan dari A adalah 4, negatif 3. Soal nomor 30, segitiga DEF, koordinat titik-titik sudutnya adalah D 3,2, E negatif 1,2, dan F negatif 1, negatif 3. Segitiga tersebut didilatasi dengan faktor skala negatif 2. Bayangan titik DEF mempunyai luas berapa satuan? Nah, titik D koordinatnya adalah 3,2, maka bayangan dari D adalah 3,2 masing-masing dikali dengan negatif 2, maka menjadi negatif 6, negatif 4. Sedangkan bayangan dari titik E
Negatif 1-nya dikali negatif 2, 2-nya juga dikali negatif 2, didapatkan koordinatnya menjadi 2, negatif 4. Begitu juga dengan titik F bayangannya masing-masing dikali negatif 2, sehingga koordinatnya menjadi 2,6. Jika kita gambarkan titik-titik dari bayangan D, E, F sebagai berikut. Titik D tadi negatif 6, negatif 4, dan titik E adalah 2, negatif 4. Kemudian titik F aksen adalah 2,6, sehingga terbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya yaitu dari D aksen ke E aksen panjangnya adalah 8 satuan. Sedangkan tingginya dari E aksen ke F aksen adalah 10 satuan. Jadi dari D aksen ke F aksen tidak perlu dihitung. Nah, luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali alasnya 8, tingginya 10. Maka luasnya adalah 40 satuan.